Perjanjian lama itu terutama Abraham kemari ya. Nah, karena dulu kan saya pernah nanya dengan dosen siapa gitu, saya pengen tahu Adam dan Hawa gitu. Jadi menurut beliau Abraham kemari, ibu boleh bukan fiktif gitu ya. Nah makanya saya mau nanya Pak. Jadi Pak Paskalis, kisah Abraham itu pun antara historis dan tidak historis. Itu pun masih gabungan. Sangat lemah. Kenapa? Tentang Abraham pun kapan munculnya dia itu, ada yang mengatakan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Bahkan ada yang mengatakan ditulis di zaman pembuangan. Jadi sekitar abad ke-6, abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, dari mana asal usul Abraham sendiri kan membingungkan. Iya, udah jauh ke sono ya, udah lama banget ya. Kalau ibu baca ceritanya, misalnya Terah itu bapaknya dia itu dari Ur Kasdim di wilayah Irak. Tapi Terah bersama Abram, anak-anaknya ini juga Lot itu, dia pergi bilangnya mau ke Kanaan. Tapi tidak jadi ke Kanaan, dia perginya ke Haran. Sampai di Haran, dia berhenti di sana. Padahal awalnya bilangnya mau ke Kanaan. Sampai di Haran dia berhenti di situ, Terah. Kemudian, di Haran itulah muncul cerita Abram itu mendapat panggilan dari Tuhan. Tinggalkanlah negerimu ya, dan coba ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu dari Haran itulah dia pergi ke Kanaan. Nah, yang dia perginya dia ke Sikem pertama itu. Nah, tapi kan aneh sebetulnya. Wong Terah itu bilangnya dari Ur Kasdim mau ke Kanaan. Kenapa dia berhenti di Haran? Kalau Mesopotamia apanya? Ya itu wilayah Mesopotamia. Jadi kan Mesopotamia itu kan istilahnya wilayah bulan sabit begitu tuh, yang melengkung itu. Nah, Irak itu ada di bawahnya. Ur Kasdim itu kan, daerah Irak itu. Lalu kalau naik ke atas, jadi Mesopotamia utara itu Haran, ada di situ. Lalu kalau dia turun lagi ke barat sedikit terus dia turun itu Kanaan. Nah Pak, katanya Taman Firdaus ada di situ Pak. Ya, Taman Firdaus, mengapa Taman Firdaus diperkirakan di situ? Kan ada 4 sungai di Taman Eden itu. Ada Gihon, ada Pison, ada Efrat dan Tigris. Ya. Nah, Efrat dan Tigris itu kan ada di Mesopotamia. Ya kan, di Irak kali ya, itu sungainya ya. Nah, 2 itu Pison dan Gihon di mana? Orang nggak tahu, sampai sekarang orang nggak tahu di mana Pison dan Gihon itu. Lalu biasanya ditafsirkan begini, cerita Taman Eden itu kan kisah yang boleh dikatakan bahasa mitos. Jadi ditulis dalam bahasa mitos. Dan memang itu terbukti banyak sekali cita-cita mitos di zaman dulu yang mirip dengan kisah-kisah Adam dan Hawa, Taman Eden itu. Jadi di orang Gilgamesh. Muslim juga gitu ya Pak? Ya. Pengertian mereka Adam dan Hawa sama nggak kita? Nggak, mereka beda. Kalau saya lihat, ya? kalau saya lihat, saya dibaca di satu buku, mereka bilang gini, Adam dan Hawa itu dulu di atas, di surga sana. Surga tuh bukan di dunia ini. Setelah dia berdosa baru dibuang ke dunia. Oh beda ya. Ada buku saya baca begitu. Iya. Tapi persisnya ajaran mereka saya nggak tahu. Ya, tapi yang buku saya baca itu seakan-akan Adam dan Hawa di sana, lalu setelah dia berdosa dibuang ke dunia. Kalau kita enggak, Taman Eden itu kan bahasa gambaran. Iya. Bahasa gambaran. Mau mengatakan orang itu dulu hidupnya bahagia. Diberi oleh Tuhan kebahagiaan, hidupnya enak, nggak ada ideal. penderitaan tuh ya. Dan digambarkan seperti taman. Lalu ada 4 sungai. Kan sungai itu memberi kesejahteraan kan. Sungainya 1, tapi bercabang jadi 4. Nah, anehnya kenapa 2 sungai itu tahu, yaitu di Mesopotamia, dan 2 itu kita nggak tahu, Pison dan Gihon itu. Nggak ada Pak, kalau dicari nggak ada. Nggak ada yang temu. Nah, akhirnya orang katakan gini, ini sebetulnya simbol bahwa surga itu, Taman Eden itu suatu realita. Realita yang bisa kita nikmati di dunia ini, tapi tidak pernah sempurna. Masih ada 2 yang kita belum menemukan. Jadi kesempurnaannya tuh justru nanti. Jadi apa yang kita nikmati sini surga itu sudah ada di dunia ini. Buktinya apa? Tigris dan Efrat.
nanti bisa ketemu nggak satu Nah, hari? itu nggak tahu. Itu kan ini bahasa simbol. Kalau ditinggali. Bahasa simbol suatu sana. Surga yang kita nikmati nanti itu nanti baru sempurna. Sekarang ada sesuatu yang belum kita capai. Pison dan Gihon itu. Nah, itulah nanti sempurna di dalam keabadian itu. Nah, itu kan konsep kekristenan kan gitu. Surga itu sudah mulai sekarang, tapi mencapai kepenuhannya Setelah nanti. ini ya, Yesus Kematian. datang kembali ya. Itu kekristenan. Iya. Kalau Yahudi ada satu, mau nanya juga nih Pak Ya. nih. Orang Yahudi kalau meninggal kan masuk ke penungguan yang Seol. Sheol itu. Ya. Sheol kan. Artinya sampai sekarang juga orang Yahudi kalau meninggal artinya di Sheol. Karena ininya belum datang dia punya apa? Mesias. Mesiasnya. Bener nggak kira-kira begitu Pak? Tapi dia tetap ya sekarang mereka menanti di Seol. Di Seol itu kan? Ya, atau limbo dia bilang. Oh. Tapi nanti mereka tetap punya pengharapan akan adanya kebangkitan itu. Tetapi Nah, sekarang yang saya tanya nih, Belum. adanya di Sheol kan? Ya, Kurang cuma lebih menantikan begitu. ya. Menantikan di situ. Udah repot juga orang Yahudi artinya kan. Mereka kan nggak percaya sama Yesus. Bagi dia Mesias dia Belum belum datang datang. kan Pak? Mesias dia belum datang, dia nunggu. Ya. Nah itu dia yang Papa tanya. Pengertian Sheol itu lubang Di bawah tanah. Di bawah tanah yang hitam dalam. Ya, ya. Kurang lebih Tempat- begitu. tempat- Tempat penantian. Sebetulnya konsepnya gini, ketika kita ada di tempat kematian itu, kita terpisah. Kematian itu kan artinya tidak ada relasi, Iya. tidak ada hubungan. Nah, ketika orang dimasukkan di situ tidak lagi bisa berelasi, Relasi sama yang bahkan gitu. juga dengan Tuhan tidak bisa. Diam di Memuji situ. Tuhan nggak bisa kan, bisa ada di bawah ini. Nah itu konsepnya, dia ada di bawah ini, tapi tetap namanya tempat penantian. Karena suatu Masih saat ada nanti, harapan dong. ya, Mereka juga tetap ada nah, harapan. suatu saat nanti Mesias itu akan datang. Nah, mereka akan rame-rame bangkit itu Diajak. lewat timur Yerusalem itu di Golden Gate Golden itu. Gate. Masuklah mereka nanti ke dunia. Tapi saya kira di agama-agama itu ya selalu ada kerinduan untuk mencapai suatu kebahagiaan yang dia rindukan itu. Nah, bentuknya itu bermacam-macam cara berpikirnya. Kalau kita kan Mesiasnya sudah datang, sudah tapi belum selesai, udah mulai tetapi belum selesai, tetap akan muncul lagi yang kedatangannya yang kedua untuk menyempurnakan yang tidak sempurna aja. Kalau di Yahudi kan maunya datang sekali selesai sempurna. Kalau kita udah mulai dikit-dikit ya menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita kan keyakinannya Yesus punya berkata, di rumah Bapakku sudah tersedia banyak rumah. Kan dikatakan Bedanya gitu kan Pak ya? Ya, sudah mulai, dia sudah berikan kepada kita keselamatan itu sudah gitu loh. Di kita. kerajaan Allah sudah, Sudah, tapi ya. belum Sempurna, mencapai ya. puncaknya gitu Ya, ya. belum sempurna. Puncaknya kalau nanti Yesus datang Datang kembali. kembali. Jadi kita punya pengharapan Pak. Jadi Pengharapannya sebagai- lebih kuat dan pengharapannya itu tidak suatu yang baru sama sekali, tapi sudah mulai. Sehingga pandangan kita tentang dunia ini juga positif. Bahwa di dunia ini kita sudah menikmati surga. Jangan nunggu nanti aja. Amin. Ya. Seakan-akan surga itu nanti. Loh, terus kau di dunia ini apa? Nah itu bahwa di dunia pun Terjawab tuh. kita sudah Soal mulai Seol menikmati. tuh. Soal Sheol tuh. Terjawab. Kalau di konsep Yunani mereka bilang limbo, Limbo. ya suatu wilayah Penantian di bawah bawah tanah. yang gelap, gulita. Bukan Korea Selatan ya, namanya Seoul. Bacanya beda, bacanya beda. Seoul. Seoul, bukan Seoul. Nanti deh kapan-kapan kita satu saat saya pengen deh Pak Paskalis, keluarga besar kami gitu ya. Saya pengen undang ada kerinduan mau undang Pak Paskalis untuk memberikan tentang ya inilah tentang karena di keluarga kita kan ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha. Mungkin satu saat bisa dipersatukan. Pengen deh satu saat nanti deh kalau pandeminya sudah yang ada. Saya Ibu belum lihat kita punya Kapel gitu. apel ya? Belum dari dia. Siaran yang belum. Nanti besok ya. besok Nanti kita doa di sana. Nah, Oke.